Obrolan kita pagi ini, pemirsa, kita ke Pak Haryanto lagi. Pak Haryanto, menurut informasi juga UGM telah membentuk tim identifikasi dan juga tim rehabilitasi bagi mahasiswa yang sudah direkrut NII ya Pak. Bagaimana itu Pak penjelasannya? Seperti apa? Iya, jadi karena permasalahan ini amat sangat kompleks, maka kita membentuk ada dua tim ya. Tim yang pertama adalah terkait dengan preventif, jadi mencegah itu lebih baik. Nah, tim ini melibatkan wakil dekan bidang kemahasiswaan, kemudian wakil dekan bidang akademik, organisasi mahasiswa, persatuan orang tua, dan juga lingkungan. Karena kita tahu bahwa salah satu modusnya di samping tadi yang disebutkan oleh Mbak Novi, Mas Ken, itu di mall atau mungkin di tempat yang lain, tetapi ada juga di kos-kosan. Kemudian yang kedua, karena ini adalah menyangkut sesuatu yang terkait dengan korban, maka ada tim rehabilitasi yang terdiri paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah aspek psikologisnya, ini dari psikolog. Kemudian yang kedua adalah aspek psikiatris, oleh karena itu ini dari psikiater. Kemudian yang ketiga, ini kan masalah madhab, aliran atau satu faham. Oleh karena itu kita melebatkan dari Fakultas Filsafat terkait dengan masalah value-value untuk mengcounter apa-apa yang disampaikan. Saya kira itu. Sejauh ini hasilnya apa Pak? Dan sejauh mana keterlibatan Badan Eksekutif Mahasiswa ataupun UKM lainnya di kampus itu Pak? Sudahkah dimaksimalkan? Ya, kita masih menawarkan kepada mereka ya, termasuk pertemuan kemarin malam dengan BEM itu juga kita sampaikan bahwa ini adalah sebuah problem besar, oleh karena itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu sisi saja. Seluruh komponen itu harus terlibat. Nah, termasuk BEM, unit-unit kegiatan mahasiswa atau UKM, dan juga kelompok-kelompok, karena mereka ini salah satu shelternya itu adalah dengan teman-temannya itu. Ya, baik Pak Haryanto, kita kembali ke tamu-tamu di studio dulu ya Pak ya. Mas Ken tadi telah mendengarkan penjelasan dari Pak Haryanto, salah seorang direktur kemahasiswaan dari UGM ya. Kira-kira cara-cara yang digunakan dari UGM itu sudah tepat tidak? Atau mungkin ada masukan lain untuk pihak kampus bagaimana pencegahan yang baik? Sebelumnya dari proses tersebut kan paling enggak untuk yang dibentuk menjadi tim mengetahui NI itu apa, terus modusnya seperti apa, dan pola rehabilitasinya seperti apa. Karena kalau nggak paham, minimal mengerti bahasa-bahasa NI, karena mereka mempunyai bahasa khusus yang ketika nanti mereka sudah ketemu keluar ke masyarakat, mereka nggak akan bicara kecuali dengan orang-orang yang mempunyai ideologi yang sama. Paling nggak latar belakang pengalaman di NI juga begitu. Kalau di yang pengalaman kami sendiri ketika sudah keluar, kita ketemu sama kiai atau bahkan dia tangan dukun gitu kan, itu udah nggak masuk, karena apalagi yang sudah bertahun-tahun itu paling ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Justru itu, apalagi kan remaja itu masa-masa yang rentan ya. Juga kalau terlalu istilahnya dapat tindakan terlalu keras dari kampus, malah justru mungkin melarikan diri begitu. Karena itu terjadi juga dengan mahasiswa UMM saat dipanggil oleh kampusnya justru habis itu menghilang. Itulah tantangan NI Crisis Center dalam hal ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat, tentunya agar penanganan orang tua ini tidak salah ini kan, ibarat dokter itu nggak salah obat. Yang tepatnya bagaimana pendekatan secara yang enak begitulah untuk anak-anak muda ini? Keluarga harus memahami anak ini punya masalah apa. Kan harus ada identifikasi gitu kan. Anak ini dari latar belakang apa, dia buruh, sekolah, apa kuliah, terus juga dilihat ya masih baru atau masih sudah lama. Karena tingkat pemahaman yang masih baru dengan lama tentunya berbeda gitu kan. Jangan langsung disamaratakan sama kasus begitu kan. Jadi ada identifikasi yang terus dilakukan, terus bagaimana tindakan keluarga. Ketegasan keluarga itu sangat penting, karena di sini ketika sudah ada tindakan, nanti ada beberapa efek dari gerakan ini. Kalau misalnya kan tiap psikologi anak itu berbeda-beda. Ada yang langsung begitu melihat orang tuanya bereaksi dia langsung diam, ada yang langsung ngamuk segala macam. Itu sudah pernah kami lakukan, bahkan pernah juga kami sampai kekerasan juga ada gitu kan. Tapi Pak Ken, kenapa sih NI ini berani gitu merekrut di kampus-kampus gitu? Kalau melihat mahasiswa kan seharusnya mereka bisa dan lebih pandai lagi memilih mana yang benar, mana yang salah. Dan kenapa mereka bisa sampai ke kampus-kampus, berani memilih kampus gitu sebagai perekrut?
Ya mereka kan pada awalnya tadi oleh Mbak Novi pertemanan yang ngajak teman-teman dekat, jadi prasangka buruk itu nggak ada gitu kan. Kan setiap orang yang masuk itu sudah dibebankan kewajiban untuk menyetorkan daftar nama dan mengajak, belum untuk merekrut. Jadi misalnya si Novi kenal sama si A, dia membawa si A itu ke suatu tempat, nanti di sana sudah menunggu senior Novi yang akan memberikan materi tersebut, bukan Novi yang memberikan materi. Ya, baik, kita jeda dulu, nanti kita juga akan tanya ke Novi ya, kira-kira dari sisi anak muda nih, bagaimana sih pencegahan yang dianggap pas begitu bagi mereka?